Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat alumni, saat ini kita akan menyambangi salah satu alumni SMK Negeri 1 Dukuh Turi yang berhasil dan sukses menggeluti usahanya dengan mempunyai toko komputer dan workshop yang bernama Trans Urban Komputer yang beralamatkan di Jalan AR Hakim Kota Tegal. Yuk, mari kita sambangi. Mari kita masuk. Ya, oke. Assalamualaikum. Sobat alumni, sekarang kita sudah bersama dua alumni SMK Negeri 1 Dukuh Turi yang akan kita wawancari. Mari kita tanya-tanya biar puas ya. Assalamualaikum Mas Bagus. Waalaikumsalam Ya, Pak. Ini mohon maaf ya, kita mau tanya-tanya sedikit saja untuk Ya, boleh. apa namanya, untuk motivasi buat adik-adik dan para siswa di SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Baik. Boleh ya? Boleh Pak, monggo Pak, monggo. Oke, terima kasih. Bisa diperkenalkan, silahkan. Nama saya Ahmad Bagus Wandi, lulusan tahun 2004, jurusan akuntansi. Ini istri saya. Silakan perkenalkan Bunda. Nama saya Dalia Basyani, lulusan tahun 2005. Dulu ambil jurusan perkantoran. Ini luar biasa, dua alumni yang sekarang menjadi suami istri dan membangun usaha bersama. Memang luar biasa, mantap. Ya, kita mulai tanya-tanya ya, Mas, Mbak. Boleh Pak, Ini monggo. mohon maaf, kalau boleh tahu ini Trans Urban Komputer ini berdiri sejak kapan? Trans Urban sendiri itu berdiri dari tahun 2017. Lebih tepatnya di tanggal 8 bulan 9 Ya, 2017. 2017. Awal pertama kali kita buka. Oh gitu ya. Mohon maaf juga ini, kalau misalnya boleh tahu, ini Mas dan Mbak ini posisinya sebagai apa? Kalau untuk posisi bisa dibilang kita lebih convert kalau pendiri dan pengelola. Karena ya kalau disebut owner masih terlalu kecil banget, jadi saya lebih convert sama istri ya, pendiri untuk usaha Trans Urban Komputer sama pengelola. Jadi kita berdua berkolaborasi, intinya seperti itu Pak. Iya. Setelah berdua bersinergi membangun usaha seperti Ya, itu, Mas, betul sekali. Nah, ini barangkali ini kan sejak tahun 2004-2005 setelah Iya. lulus kan, dan kemudian ini berdiri baru 4 tahun ya berarti ya. 4 tahun berjalan. Dalam jangka 4 tahun ini sudah perkembangannya sudah cukup signifikan. Tapi sebelum itu apakah pernah di tempat lain punya usaha lain atau bagaimana? Kalau untuk usaha memang ini pertama kali. Pertama kali kita merintis usaha ya ini. Cuman memang sebelumnya istri saya memang sudah lebih lama di dunia IT, bekerja di company yang lain. Kemudian istri saya merasa jenuh, terus berusaha memberikan diri untuk Keluar dari zona nyaman. Pak. Jadi ketika kita berbisnis itu kan segaris lurus antara resiko dan sukses itu berbanding lurus Pak. Gitu. Tinggal kita lebih apa ya Ayah? Harus lebih pede, harus lebih Iya. total lah Pak. Kalau kita melakukan doing A, kita harus total di A gitu. Seperti itu. Ini sementara kita fokus di IT dulu. Ke depan tidak menutup kemungkinan kita juga akan expand. Entah di IT lagi, entah di kuliner gitu. Karena prinsip kita bagaimana kita hidup itu bisa bermanfaat. Terutama saya pengen next kalau memang kita bisa buka toko lagi, ambil adik-adik lagi gitu. Oh, kayak gitu. Pengennya SDM yang dari sana ya, yang Ya. dari SMEA Karanganyar SMK Negeri Satu 1 Dukuh Turi. Iya. Saya kenalnya SMEA Karanganyar. Yang memang dulu ya sampai sekarang terkenalnya SMK 1 Dukuh Turi itu Semea Karanganyar. Semea Ya. Karanganyar. Singkat Semekar seperti itu. Semekar. Udah melegenda. Iya, nama populernya dari SMK Negeri 1 Dukuh Turi adalah Semekar. Semea Karanganyar. Sampai sekarang masih melegenda itu. Ya. Dan ini Mas Mbak, dulu ketika sekolah di SMK 1 Dukuh Turi, apakah ada
memang sudah kepikiran mau membangun usaha seperti ini atau gimana? Enggak Pak, enggak. Dulu kita sekolah di SMK, sekolah menengah kejuruan. Pengennya keluar dari sekolah kita kerja. Kerja. Basically keluar dari SMK kerja, bukan untuk kuliah. Itu terbukti di saya, alhamdulillah bisa kerja dan kuliah gitu. Begitu lulus kuliah, beberapa company saya lalui di situ, belajar mengasah total, kemudian keluar mengambil kesempatan peluang dengan modal seadanya. Kecil sekali dulu itu, kita dari kecil kemudian bisa sampai dengan seperti sekarang, ya satu proses sama totalitas. Terlebih lagi pasangan itu iya Pak, ketika kita selevel, ketika kita sefrekuensi itu akan enak sekali. Nah, ibaratnya kita mau menjelaskan A nggak usah sampai Z aja beliau udah tahu. Dilalahnya jodohnya dapetnya di sekolahan. Iya. Iya Pak, begitu Pak. Iya, betul. Ya jadi intinya berarti bisa mengambil peluang gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi kalau Harus kita bisa ngambil peluang Pak. mengambil peluang, kalau lulusan SMK itu tidak hanya berarti lulus kerja, tapi kalau bisa malah membuka lapangan pekerjaan. Betul. Kalau Betul. seperti kan berarti malah tidak hanya bekerja tapi membuka Lapangan untuk pekerjaan. yang lain ya. Iya. Terutama untuk para alumni juga ini siap menampung ya Mbak ya. Insya Insya Allah. Allah. Tentunya dengan kriteria yang sesuai yang ditetapkan oleh company. Jadi nggak Iya. sembarangan, makanya yang serius lah istilahnya kalau sekolah Betul. itu. Betul. Nah, Harus kemudian ini kalau boleh tahu, Trans Urban Komputer ini usaha di bidang apa? Selain ini kan ada komputer banyak, itu apa saja? kita lebih expert di pengadaan barang untuk laptop ya Pak, penyediaan laptop, komputer untuk instansi, untuk dinas. Kemudian kita juga untuk lini kerja kita ada kerjasama dengan beberapa BUMN. Maksudnya gini, beberapa dari kantor-kantor kantor-kantor dinas, Pemerintahan, pemerintahan. dinas. Biasanya untuk pengadaan laptop yang dijadikan vendor itu dari kita. Paling sebatas di IT itu ya laptop, komputer, printer, kemudian jaringan. Kita juga main jaringan. Kadang untuk beberapa konsumen kita juga ada yang minta dibikinkan website, ada yang dibikinkan sistem untuk kasir yang Kasir, sudah ya. komputerisasi, kita juga bisa. Jadi antara hardware dan softwarenya kita ready gitu. Yang terlebih lagi itu maintenance-nya Pak. Ketika kita menjual itu, yang lebih susah itu di maintenance. Karena kita merawat konsumen itu lebih susah ya. Lebih susah daripada mendapatkan. Dan untuk yang menurut saya prestasi ataupun kebanggaan buat kita yang masih bisa dibilang kecil, itu sudah bisa menjadi vendor tetapnya Bank Indonesia cabang Tegal, Pak. Jadi manakala dari Bank Indonesia itu ada proyek pengadaan, alhamdulillah sebagian besar ke kita duluan untuk dealingnya, seperti itu. Memang sudah cukup signifikan pengembangannya Luar. Alhamdulillah ya. Ini kalau misalnya kita lihat kan Mas Bagus tadi dari jurusan Akuntansi. Mbak Lia dari perkantoran ya. Perkantoran atau Nah, tapi kan sekretaris. sekarang bergeraknya di usaha, artinya apa? Teknologi. Teknologi, ya. Sebetulnya seberapa jauh sih keterkaitan antara jurusan yang dipilih dulu ketika sekolah, ketika SMK dengan bidang usaha sekarang? Kalau saya sendiri, kalau untuk membandingkan antara jurusan dengan pekerjaan ataupun usaha yang kita geluti, sebetulnya untuk disinkronkan jauh Pak. Karena kalau akuntansi saya sendiri ya biasanya bekerja di belakang meja kan, untuk pelaporan segala macam. Tapi kalau di usaha ini kita benar-benar menawarkan. Justru kadang saya sama istri tuh merasa kenapa kok pas saya sekolah, kita sekolah nggak ambil penjualan ataupun jurusan sekarang marketing seperti itu. Bisnis daring dan pemasaran. Iya. dipakai, betul, Jadi dipakai di apa dunia namanya? nyata. Iya. Agak menyesal sih enggak, cuman kayaknya kok kurang pas saya ngambil jurusannya. Cuman ya overall kita mensyukuri bagaimanapun juga adanya kita seperti ini, ada sumbangsi dari
SMK Negeri 1 Dukuh Turi juga. Kita bisa seperti ini, kita mindset kita seperti ini, pola pikir kita seperti ini, dari SMK Negeri 1 Dukuh Turi itu udah luar biasa, Pak. Dari mulai kita nggak tahu apa-apa, kita dibimbing selama 3 tahun, sampai kita seperti ini ya tidak lepas dari peran pengajar dari SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Seperti itu. Mbak Lia juga sama seperti itu ya? Kalau di saya dulu di perkantoran kebetulan kan ada kas kecil, kemudian dulu waktu kelas 1 kebetulan belum penjuruan ya Pak, itu ada pelayanan prima. Itu juga kepake sekali. Sampai dengan sekarang saya masih pakai. Ciri-ciri konsumen itu kan banyak sekali. Bisa terlihat dari face-nya, dari ciri-ciri muka bulat. Seperti itu ada di pelayanan prima. Intuisi-intuisi seperti itu didapat dari pelajaran pelayanan prima. Jadi kita kayak diciptakan di sana tuh, dikasih materi, dikasih teori, ketika keluar dari sana baru praktek. Oh ini nih ternyata yang dimaksud pelajaran itu. Gitu. Langsung kena. Begitu kita handle satu konsumen yang begini, kita harus bersikap seperti apa. Jadi memang setiap konsumen yang datang ke kita itu perlakuannya beda-beda. Beda-beda. Gitu. Itu saya dapetin ilmunya di Semea Karanganyar. Iya. SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Betul. Jadi memang ya tidak lepas begitu saja ya, pasti ada kontribusinya ada ya. Pasti. Iya, ilmunya kepake Pak sampai dengan sekarang. Ya, apalagi ini kan SMK itu sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran seperti itu. Yang untuk membuka lapangan kerja, dan di SMK Negeri 1 Dukuh Turi ini kita ada 5 jurusan. Ada bisnis daring dan pemasaran atau BDP, akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, satunya lagi teknik komputer dan jaringan, dan yang terakhir adalah multimedia. Nah ini kita bisa ketemu seperti ini ya berkat kerjasama dengan tim multimedia dari SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Ya. Nah, Mbak, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Mas ya. Siap. Nah, terus bagaimana saran untuk para siswa di SMK Negeri 1 Dukuh Turi sekarang maupun para calon peserta didik yang akan masuk di SMK, pada khususnya SMK Negeri 1 Dukuh Turi? Untuk teman-teman yang sekarang, adik-adik ya Pak? Adik-adik. Untuk adik-adik yang sekarang Sama. posisinya menempati kelas 1, 2, dan 3, kalau saran dari saya total. Apapun jurusan kita harus total. Kalau kita bisa total, ibaratnya kita nggak cuma dapat 1 Pak. Ketika kita bersyukur, ketika kita total, insya Allah kita akan menjadi the best, kita akan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Iya. Kebiasaannya kan gini, oh di sana akuntansi kelihatannya lebih keren gitu. Belum tentu yang di akuntansi padahal pusing. Iya. Iya, tapi ketika kita sudah total, misal saya dulu di perkantoran, alhamdulillah nggak pernah minder. Tugas apapun itu kita kerjakan sebaik mungkin. Mungkin itu juga yang mempengaruhi kita sampai di titik ini ya Pak, kedisiplinan kita dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan Bapak Ibu guru. Betul. Itu sampai dengan sekarang itu terbawa. Ya intinya itu, apapun jurusannya total, karena jurusan tidak menentukan masa depan kita. Betul. Dari Mas Bagus barangkali ada saran? Secara umum sama. Jadi buat adik-adik saya yang kelas 1, 2 ataupun kelas 3 ya menjadi yang terbaik pada jurusannya masing-masing. Betul. Tanpa harus merendahkan jurusan yang lain. Karena kita masuk di jurusan manapun, kalau kita menjadi yang terbaik ya itu bagus Pak. Karena kita pun harus termindset, harus punya pola pikir bahwa kita sekolah itu bukan harus bekerja ataupun mempunyai bidang usaha yang sama persis dengan apa yang kita sekolah jurusan kita. Tapi kita lebih menangkap peluang yang ada, pola pikir kita lebih maju karena kita harus mau berubah. Kalau kita nggak mau berubah ya kita akan ketinggalan zaman. Tapi kalau kita mau maju, kita harus mau berproses dan mau berubah. Intinya sih itu. Apapun jurusannya, apapun tingkat pendidikan tidak akan mempengaruhi keberhasilan kita, kesuksesan kita. Karena di samping itu semua, takdir sudah ada. Yang penting kita mau ke arah situ, kita mau berproses.
intinya The sih best itu. ya. Iya, Intinya intinya jadilah yang terbaik dimanapun kita. Ya. Baik, mungkin ini yang terakhir pertanyaannya. Sudah bertanya panjang lebar begitu. Gini pertanyaannya, kesan terhadap SMK Negeri 1 Dukuturi bagaimana? Ini saya ingin jawaban dari Mas dan Mbak ini secara pribadi bagaimana ini kesan terhadap SMK Negeri 1 Dukuturi. Apa ya? Kesan dan pesannya banyak ya Pak. 3 tahun di sana itu nggak sebentar. Banyak ilmu yang sampai dengan sekarang bisa dipakai, ilmu hidup ya Pak. Iya. Kalau teori itu kan hanya sebatas untuk menciptakan, seolah gini, kita punya masalah, kemudian karena kita, iya ya ngomongnya, dengan adanya dengan kita sekolah di sana itu membentuk kita dalam menghandle suatu masalah, iya gitu. Iya. Iya sih. Ya intinya gini, kesan-kesannya ya kita senang walaupun kadang ada sesuatu yang menjadikan kita jenuh, tapi kita berpikir kembali bahwa tugas kita menuntut ilmu. Intinya sih itu. Jadi ya apapun semuanya berkesan, baik dari tenaga pengajarnya ataupun suasana sekolahnya. Kalau saya sih enjoy, saya senang, apalagi saya itu rumahnya bukan sini, saya itu aslinya di daerah Suradadi. Jadi saya berangkat itu setengah 6 pagi udah pakai sepeda, 2 kali naik angkot sampai sekolah itu masih pagi banget. Jadi saya lebih senang kalau berangkat pagi, bisa bersih-bersih dulu, seneng. Jadi yang lain belum pada berangkat, kita udah berangkat itu suatu luar biasa. Kita istilahnya kadang ada bapak atau ibu guru yang berangkat duluan, kita ada problem atau masalah, entah itu pelajaran atau apa, kita bisa sharing. Nah sih itu. Iya, bapak ibu gurunya friendly. Maksudnya selama jam kelas, beliau betul bapak ibu guru kita. Tapi di luar jam kelas, biasanya untuk diajak diskus itu beliau Cair, friendly gitu Iya, iya. Pak. Sampai sekarang kita masih ingat. Ya, ada banyak sekali bapak ibu guru yang Masya Allah, kemarin ketemu di jalan juga masih say hi, masih ingat. Ya, kesan dan pesannya itu, kesannya ya senang ya, senang banyak pengalaman di sana, nimba ilmu, belajar ilmu hidup ya terutama. Banyak sekali ya kita rasakan setelah keluar sekolah ya Pak ya. Orang yang berpendidikan itu pasti cara berpikir atau cara menyelesaikan masalahnya pasti berbeda. Pak dengan orang yang nggak sekolah. At least SMK dengan SMA pasti beda. Dalam pemecahan masalah, dalam menerima suatu peluang pasti beda. Ya, adanya kita seperti ini sumbangsi dari sana. Ya, jadi intinya sekolah di SMK Negeri 1 Dukuturi itu menyenangkan kayak gitu. Menyenangkan, apalagi dilalui, diproses dengan enjoy seperti itu ya mungkin ya. Betul. Itu yang dapat kami tarik seperti itu. Oke. Iya. Nih. Oke. Baik Mas Mbak, saya kira cukup. Ini mudah-mudahan dapat memberikan motivasi untuk kita semua, terutama bagi para alumni dan para siswa yang sekarang di SMK Negeri 1 Dukuturi. Semoga cara sambang alumni kali ini bermanfaat. Dan mungkin demikian saja Mas Mbak. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak. Ya. Kenapa harus masuk SMK? Karena dari SMK di sana ditempa SDM untuk menjadi SDM yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif. Dan tentunya adik-adik begitu keluar dari SMK itu nantinya akan punya skill. Jadi sudah tidak bingung mau kemana. SMK bisa. Sobat alumni, demikian obrolan kita sekaligus wawancara dengan pendiri
sekaligus pengelola Trans Urban Komputer Tegal. Kita jumpa lagi dalam acara Sambang Alumni berikutnya. Terima kasih.